Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, terpujilah Engkau Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Elohim, Adonai Yeshua Mashiach, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu pada malam hari ini untuk sebagai perenungan kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan beri hikmat bijaksana supaya kami bisa memahami lebih baik lagi dan merenungkan serta menerapkan firman. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akan belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana hidup kita bisa menjadi optimis, menjadi semangat dalam mengikut Tuhan. Saya yakin kita di tempat ini rindu seperti itu semua. Nah, oleh karena itu kita akan belajar sama-sama pada malam hari ini, karena Yesus Tuhan meninggalkan kepada kita damai sejahteranya. Katanya, damai sejahtera akan kuberikan kepadamu, dan damai sejahteraku itu tidak dapat diberikan oleh dunia. Nah, ini yang menjadi satu alasan kita kenapa kita harus hidup semangat di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita akan mencoba membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 65 ayat 10 sampai 12. Saya baca. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Yang demikian Engkau menyediakan, Engkau mengakhiri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi Mazmur 65 ayat 10 sampai 12. Hidup optimis dan semangat dalam Tuhan Yesus. Nah, pertama, bagaimana kita bisa hidup lebih semangat dan optimis bersama dalam Tuhan Yesus? Apalagi hari-hari ini kan banyak orang yang pesimis ya, tentang hidup, tentang ekonomi, tentang yang lain, merasa pesimis. Bisakah? Mungkinkah? Semua orang seperti pasrah. Padahal kita sebagai anak Tuhan, kita harus optimis dan harus semangat di dalam mengikut Tuhan. Yang pertama adalah, saya mau katakan, ada janji firman Tuhan yang penuh berkat. Nah, di dalam pemazmur tadi, Tuhan memberi janji firman Tuhan kepada pemazmur bahwa dia akan penuh dengan kelimpahan. Apa buktinya? Dia katakan bahwa Tuhan akan memberkati di mana dia ada. Tuhan menyediakan gandum baginya, bahkan membasahi atau memberikan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama itu adalah janji firman Tuhan yang penuh berkat kelimpahan. Janji itu ada di dalam perjanjian baru juga. Ya, makanya waktu doa berkat kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus akan melimpah dan memenuhi dan mengikuti kita setiap waktu. Nah, ini yang menjadi janji firman Tuhan yang penuh berkat. Jadi waktu kita hidup dan waktu kita mengakhiri hidup pun, Tuhan selalu memberi janji firman yang penuh berkat. Atau dirasakan oleh pemazmur. Dan dia berkata bahwa hidupnya menjadi bersemangat, hidupnya menjadi optimis, hidupnya menjadi percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupannya. Inilah yang membuat kemudian pemazmur menjadi semangat, optimis di dalam kehidupannya, sehingga terungkaplah sebuah kalimat pemazmur 65, 10 sampai 12 ini. Bagaimana dia melihat janji firman Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Jadi itu yang pertama adalah janji firman Tuhan yang dilihat pemazmur, bagaimana Tuhan
akan terus menyertai dan memberkati dia. Jadi, apakah Anda dan saya akan optimis dan semangat? Saya yakin, kalau ada Roh Kudus di dalam hati Anda dan saya, maka saudara akan tetap semangat dan optimis dalam menghadapi, menjalani hidup ini. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah pemazmur itu melihat bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupannya dan masa depannya ada rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal 29 ayat 11, saya baca, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat firman Tuhan, teman-teman. Tuhan akan memberikan damai sejahteraku kepadamu, dan damai sejahtera itu tidak mampu dunia berikan kepadamu. Rupanya damai sejahtera itu, rancangan damai sejahtera sudah diberikan kepada Yeremia pada zaman perjanjian lama dan diaminkan di dalam perjanjian baru, di mana kita menerima satu rancangan damai sejahtera yang penuh harapan yang luar biasa, bukan rancangan kecelakaan. Jadi yang kedua, pemazmur berkata bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya itu rancangan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera, penuh kenikmatan. Apalagi yang membuat dia tidak optimis? Apalagi yang membuat dia menjadi pesimis? Dia akan bersemangat. Nah, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa rancangan Tuhan Yesus bagi hidup Anda dan saya adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah, rancangan yang sempurna, rancangan yang begitu luar biasa, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang tidak pernah gagal, karena Tuhan tidak akan memberikan kecelakaan kepada kita. Seperti pemazmur, dia berkata bahwa rancangan Tuhan itu akan rancangan damai sejahtera, sehingga dia begitu semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan. Dia tahu yang pertama tadi, saya mau katakan yang pertama tadi, bahwa ada janji. Ada janji firman Tuhan yang luar biasa, dan ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi itu yang membuat kita menjadi optimis dan semangat, karena ada janji firman Tuhan dan ada rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara percaya rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara adalah rancangan yang baik, saudara sudah menerima firman itu, dan firman itu akan digenapi kepada Anda bisa hari ini, besok, lusa, atau tahun depan. Tuhan akan memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera di dalam dirimu. Nah, yang ketiga, apa yang membuat kita hidup bersemangat dan optimis dalam Tuhan Yesus? Yang ketiga, karena ada penyertaan Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah memberikan sebuah statement bahwa Yesaya akan dia sertai. Dan di dalam perjanjian baru sampai dengan Wahyu pun dikatakan di sana bahwa Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesaya 43 ayat 23, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu." Wow, terus berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan naik ke surga, tapi Roh Kudus akan turun ke atasmu dan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada Roh Penghibur, Parakletos, yang akan menyertai engkau setiap saat, setiap hari, setiap detik, dan melindungi engkau dalam segala mara bahaya. Apa kurangnya? Kita sudah ada garansi, sudah ada safety yang dari Tuhan. Maka apa yang membuat kita menjadi tidak optimis dan tidak semangat dalam hidup ini? Yang membuat kita semangat itu ada tiga, karena pertama tadi janji firman Tuhan. Yang kedua, ada damai sejahtera, ada kenikmatan yang Tuhan kasih. Dan yang ketiga, ada penyertaan perlindungan dari Sang Pencipta, Tuhan Allah, Sang Juru Selamat, Allah yang Maha Kudus. Luar biasa. Jadi tentu tidak ada alasan lagi kita untuk tidak
optimis dan bersemangat untuk hidup bersama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada iman keyakinan yang kita yakini ada janji Tuhan. Dan ada satu rancangan-rancangan yang hebat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Anda yang sudah percaya dan terima Yesus sungguh-sungguh, ada rancangan Tuhan yang hebat dalam diri Anda dan saya. Percaya itu. Dan yang kedua, Dia akan menyertai engkau dan saya. Sampai akhir zaman, sampai engkau kembali ke rumah Bapa, Dia akan menyertai. Itu sesuatu yang hebat. Jadi apalagi yang membuat kita tidak bersemangat dan optimis dalam menjalani hidup, dalam memberitakan firman, dalam penginjilan, dalam melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kamu sudah menerima janji. Karena kamu sudah menerima rancangan yang baik. Karena Tuhan akan menyertai engkau. Maka tugas kita setelah menerima semua itu, menjadi garam terang, melakukan perbuatan baik, mulai dari keluarga kita, teman-teman kita, bahkan dimanapun kita berada. Jadi ada 3 kebenaran supaya Anda dan saya menjadi hidup bersemangat dan optimis dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, ada janji firman Tuhan yang penuh dengan berkat kelimpahan. Yang kedua, ada rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan. Rancangan kenikmatan yang dicari oleh dunia. Tapi dunia tidak menemukan. Namun Tuhan memberikan itu kepada Anda dan saya. Nah yang ketiga adalah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Melindungi kita dari segala mara bahaya. Melindungi setiap hidup kita. Mulai kita lahir baru sampai akhir zaman atau sampai kita kembali ke rumah Bapa. Itu yang menjadi kesimpulan kita, sehingga saya mau katakan tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat dalam mengikuti Yesus, dan tidak ada alasan untuk tidak optimis menjalani kehidupan ini. Hanya orang-orang yang tidak memiliki janji, orang-orang yang tidak memiliki damai sejahtera, dan orang-orang yang tidak memiliki perlindungan, merekalah yang menjadi pesimis dalam menghadapi dunia ini. Tapi Anda dan saya yang sudah terima dan sudah lahir baru, sudah menjadi murid Yesus, saya yakin Anda dan saya bersemangat dan optimis menjalani kehidupan ini. Amin. Ini yang menjadi perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami merenungkan bagian firman Tuhan, bahwa kami harus hidup bersemangat dan optimis dalam hidup ini. Karena Engkau sudah memberikan kepada kami janji firman Tuhan. Janji yang penuh dengan berkat dan kelimpahan. Dan yang kedua, Tuhan sudah memiliki rancangan-rancangan yang hebat dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Bahkan Tuhan berikan kami damai sejahtera. Itu rancangan yang luar biasa. Dan yang ketiga Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu sejak zaman dulu dan sampai sekarang, Engkau terus menyertai umat-Mu. Engkau terus menyertai anak-anak-Mu. Dan Engkau akan menuntun mereka ke jalan yang benar. Dan Tuhan akan membimbing mereka. Karena mereka hanya bisa berjalan bersama dengan Engkau. Dengan segala masalah dalam hidup dunia ini, kami rindu Roh Kudus yang memberi kekuatan dan tuntunan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami akhiri. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.